Bagaimana dengan sosok Fuji yang masih sangat-sangat muda gitu ya, tapi sudah memiliki prestasi ya, katakanlah berkarir di dunia entertain. Apakah dia ada pikiran untuk serius gitu membangun hubungan gitu? Oke, untuk membangun hubungan dia mulai menjalani dulu, nggak mau terlalu serius kayak dulu. Dan di sini nggak nyampe 3 tahun dia udah ke jenjang pernikahan. Nggak nyampe 3 tahun udah ke jenjang pernikahan. Halo teman-teman, kita langsung lihat videonya ya teman-teman. Yang lagi ramai nih, kamu bisa meramal Aishar dengan Fuji ini 9 bulan lalu kamu meramal mereka dan akhirnya terbukti ya mereka sedang dekat nih. Kita awalnya seperti apa sih? Mulanya Mian tuh nggak sengaja ketemu, jadi pulang nge-gym itu tuh ketemu dia di salah satu mall. Nah kayak, kok ini anak kayak nggak biasa ya auranya. Terus Mian kayak tiba-tiba datang sendiri ke gambaran dia sedang merasakan trauma, sakit, terus juga sulit percaya pada orang lain. Pokoknya kayak ibaratnya saat udah cinta-cintanya gagal di situ. Nah terus tiba-tiba Kita sambil makan. Suara logat kayak bukan logat Indonesia nih, kayak seperti Melayu gitu. Nah di situ makanya dia langsung ini kayaknya bakalan sosok datang ya dari negeri jiran deh, dari Melayu. Tapi saat Mia lihat di situ di podcast Mian pengen lihat nih bentuk fisiknya seperti apa, tapi samar-samar. Kenapa? Karena bentuk fisik itu paling susah dilihat karena bisa berubah-berubah. Lewat air ini seperti gambaran lukisan biasa aja, kadang tinggi, kadang pendek, kadang berisi, kadang kurus. Tapi ini jelas sekali dari suaranya, jelas sekali ini seperti logat Malaysia. Udah Mian sebutin ini dari jiran Malaysia. Nah itu kan Mian jelasin kayak waktunya di pertengahan tahun. Nah itu saat meramal itu kalau jelas bisa jadi kejadian, waktu tidak bisa pas ditentukan. Namanya ramalan kan, namanya yang menggunakan energi batin, nggak mungkin 100% itu pas dengan pas bulannya. Pasti ada bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah kebetulan ini lebih lama, kelihatan pada beberapa bulan lalu di situ. Jadi kayak ya gitu, makanya kayak kalau gambaran jelas ya Mian pasti. Oke, saat kamu bilang tadi sempat ngeliat Fuji terus ada yang berbicara ya, Fuji itu sedang galau ya tadi kamu bilang ya. Galau kenapa sih si Fuji saat itu, boleh tahu gak? Oke, jadi ya namanya kisah percintaan yang nggak ada yang mulus. Namanya cinta itu seperti saat kita menyusun puzzle. Nah kalau gambarnya belum tersusun rapi, itu pasti kita harus menyusunnya dulu satu-satu. Demikian dia kayak gitu. Kemarin mungkin gagal terus nih, puzzle-nya nggak kesusun. Nah tiba-tiba jodohnya itu emang dari negeri jiran, dari Malaysia. Nah di situ gambaran itu iya jelas. Dan suasana hatinya dia itu kayak bisa nggak ya buka lagi. Bahkan dia sebelum sama ini juga berhubungan tapi nggak kelihatan publik. Mencoba buka hati, ternyata gagal. Nah, kayak susah untuk membuka perasaan. Tapi untuk sekarang nih, kalau kalian tahu sama Aishar ini, dia lihat dari orang tuanya udah merestui, dari Aisharnya juga sama. Kayak dia udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta, sampai dia rela berkarir pindah negara. Bahkan dia tuh banyak target pengen buka bisnis bareng dia lah. Terus juga kayak pengen mencapai karir bareng-bareng. Karena Maisa itu tipenya cewek mungil, lucu, gemas seperti Fuji. Oke. Siapa nih di antara mereka yang menurut kamu yang lebih agresif, katakanlah lebih tertarik gitu, lebih sayang lah katakan seperti itu? Kalau untuk lebih sayang Aishar ya. Jadi Fuji kan masih kayak takut lagi buka hati, tapi Aishar berusaha untuk coba membuktiin gitu. Lama kelamaan kan kayak ditambah fansnya juga kayak ngedukung ya, udah cocok. Jadi kayak Fuji juga mencoba pelan-pelan jalanin. Pada akhirnya mereka kayaknya tahun depan bakal jadian deh. Apa udah ya secara diam-diam, tapi nanti tahun depan bakal jadian. Cuman halangannya itu pertama, sosok ketiga.
ketiga. Iya. Halangan hubungan mereka sosok ketiga. Kedua, perubahan sifat pada Aisyahnya tiba-tiba berubah. Mungkin karena saat dikejar-kejar Pujinya cuek, terus Aisyahnya berubah, dia baru jatuh cinta. Itu yang bahaya. Oke, tadi Min bilang keluarga dari Aisyah sudah oke lah ya memberikan lampu hijau. Gimana dengan keluarga Fuji yang dikenal cukup, mereka memiliki keluarga yang sangat kompak, mendukung ya. Nah, seperti apa keluarga Fuji sendiri nih kehadiran Aisyah? Kalau dari keluarganya Fuji ini oke. Nah, untuk ayahnya sih ya restuin. Dari mamanya yang penting Fuji bahagia. Dari kakaknya juga karena temannya juga, jadi aku jalanin aja gitu. Jadi jalanin aja dulu, terus ikutin alur. Mereka tuh nggak mau terlalu cepat, terus juga ya saling mengenal dulu, mereka bilang gitu. Bagaimana dengan karir Fuji sendiri, artinya dikatakan sibuk, apakah sosok Aisyah ini akan menerima gitu? Oke, untuk kalau mereka dipersatukan, karirnya makin melejit, bahkan rezekinya nggak pernah surut, pasti selalu ada, makin bersinar. Dan bukan hanya dua negara, tapi negara lain juga ikut dalam fansnya, dalam penggemar mereka, karena kebersamaan, karena percintaan mereka. Mungkinkah mereka berjodoh, teman-teman? Mungkin saja, teman-teman. Kita doakan saja yang terbaik, panjang teman-teman. hubungan mereka menurut Mian. Alhamdulillah. Untuk di pertengahan tahun ada hambatan orang ketiga. Terus Kita minum dulu. ada sedikit gangguan sih di antara hubungan mereka, isu-isu yang tidak baik itu bakal terlihat di pertengahan tahun. Isu-isu hubungan mereka dan netizen mulai kesal dengan Aisyah. Netizen bilang katanya, oh Aisyah awal-awal cuma pengen pansus doang datang ke Indonesia buat popularitas karena ada sama Fuji, sampai netizen beranggapan kayak gitu karena ada isu negatif Aisyah dekat sama orang lain. Kami lihat itu. Bagaimana dengan sosok Fuji yang masih sangat-sangat muda gitu ya, tapi sudah memiliki prestasi ya, katakanlah berkarir di dunia entertain. Apakah dia ada pikiran untuk serius gitu membangun hubungan gitu? Oke, untuk membangun hubungan dia mulai menjalanin dulu, nggak mau terlalu serius kayak dulu. Dan di sini nggak nyampe 3 tahun dia udah ke jenjang pernikahan. Gak nyampe 3 tahun udah ke jenjang pernikahan. Jelas sekali. Oh, berarti dari apa ya, penerangan dari seorang Mian ini, Aisyah dan Fuji akan ke jenjang pernikahan. Untuk jodohnya nggak tahu Aisyah, nggak tahu bukan, tapi nggak nyampe 3 tahun udah ada pernikahan di antara Fuji ini. Nggak tahu nih Aisyah jodoh bukan ya. Kalau kecocokan sih 65%, kemungkinan jodoh yang awalnya cuma kayak santai-santai tiba-tiba serius. Cuman Fujinya ini 3 tahun, nggak nyampe 3 tahun bakal menikah. LDR gak sih akan mereka kan? Aisyah kan dari negeri seberang ya, dari Malaysia ya. Bagaimana LDR akan menjadi penghambat gak menurut kamu? Enggak sih, dia tuh kalau udah cinta memang sebenarnya ikut, jadi terserah kamu gitu mau gimana. Cuman kalau udah marah, emosi, agak temperamen gitu doang sih sebenarnya. Terkait orang ketiga yang tadi kamu bilang, kira-kira dari pihak siapa nih yang lebih berpotensi untuk ada orang ketiganya? Dari pihak Fuji orang ketiga ini, dia saat Aisyah datang sebenarnya dia udah ada orang ini tapi nggak dipublik. Dan ketika Aisyah datang itu ya merasa kayak cemburu, ya mereka putus. Dan ada hubungan atau pokoknya kayak lagi deket aja. Terus karena Aisyah datang ini udah gitu. Terus dari Aisyah juga dia lari dari masalah-masa lalu. Jadi dia lari dari masalah-masa lalu, terus juga kayak berusaha melupakan, tapi si orang ini tuh menganggap bahwa hubungan mereka tuh belum putus gitu. Terakhir, kalian
melihat Fuji dan Aisar saat ini berjalan, apakah mereka saat ini memang benar-benar serius atau mereka sebatas partner kerja, mungkin apalah berbisnis gitu? Kalau sekarang sih kayak sebagai kayak ya udah jalanin dulu aja gitu, kayak sebagai di tempat kerjaan ya kerja gitu, tapi nanti juga cinlok kok. Ya walaupun hubungannya nih lebih sering nggak lama ya. Kalau untuk jodoh 65%, cuman kalau untuk kelamaan hubungan ya nggak tahu sih, takutnya nggak lama, tapi ya insya Allah semoga lama. Ada serangan-serangan nggak sih dari netizen, mungkin dari fansnya Fuji atau fansnya Aisar, atau di luar fans mereka? Nah, dari netizen gimana kamu meresponnya? Kalau untuk fansnya sih lebih baik support selalu. Terus juga jangan membuat isu-isu dulu. Ingat, jangan membuat isu-isu dulu nih. Ikutin aja alurnya, jangan ngejudge yang nggak baik. Karena kalau ada anggapan negatif nanti takutnya hubungan mereka juga terpengaruh. Oke teman-teman, video kali ini segini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.